Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Ayo ketua kelasnya Vika dipimpin berdoa. Berdiri. Siap, gerak. Duduk, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah darahku. Di sana aku berdiri dan ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, Nah, anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah kita bisa berada di sini dalam keadaan sehat walafiat. Nah, saya absen dulu ya. Vika, Dara, Abel, Rizky, Iqbal, Asifa, Putri, Alif, Ronald, Setia, Aisyah, Nadia. Ya, sudah masuk semua ya. Nah, tempat duduknya Abel dirapikan. Vika, Rizky. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita harus semangat dulu ya. Nah, berarti kita harus melakukan tepuk semangat. Ayo berdiri semua. Tepuk semangat. semangat.
ayo kita nyanyikan lagu Lihat Kebunku ya. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Isinya dalam lagu ini nanti disimak ya. Kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Nah, kita sudah selesai menyanyikan lagu Lihat Kebunku. Nah, di dalam lagu Lihat Kebunku tadi ada bunga apa tidak? Ada bunga apa? Ya, mawar dan melati. Nah, bunga itu biasanya ditanam di mana? Hah? Di mana? Ya, ada yang di kebun, ada yang di pot, ada yang ditanam di mana lagi? Ya, di taman. Nah, anak-anak, kalau bunga itu biasanya kalau ditanam di taman, kelihatannya bagaimana? Bagus. Ya. Ya, indah betul. Jadi kita itu menanam bunga tidak harus di pot saja, di taman juga bisa, di kebun juga bisa ya. Iya. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran. Nah, pembelajaran hari ini yaitu sampai di tema 4, subtema 4, pembelajaran ke-5. Tema 4 yaitu hidup bersih dan sehat. Subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum, pembelajaran ke-5. Nah, anak-anak sekarang dibuka bukunya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu nanti anak-anak itu membaca ya, membaca buku, kemudian menyebutkan isi teks ya yang berkaitan dengan menjaga lingkungan sehat ya. Kemudian yang kedua, anak-anak nanti saya putarkan video. Nah, kalian mengidentifikasi bagaimana cara menjaga kesehatan lingkungan di tempat umum atau taman yang seperti saya jelaskan tadi ya. Yang ketiga, nah nanti anak-anak itu diskusi. Nah, kalian habis diskusi membuat laporan tentang lingkungan sehat. Yang keempat, anak-anak nanti juga berdiskusi lagi bagaimana cara membuat karya hiasan ya. Yang kelima, anak-anak juga setelah diskusi nanti kalian membuat karya hiasan ya. Nah, muatan pembelajaran kita hari ini yaitu bahasa Indonesia dan SPDB ya. Nah, tujuan pembelajaran kita
Kemudian sekarang dibuka bukunya halaman 32. Sudah? Bukunya dibuka halaman 32. Sudah? Iya. Apel dibaca. Apel dibaca yang keras. Dayu, ayah, dan ibu pergi ke taman. Dayu senang menikmati suasana taman. Dayu kagum terhadap kebersihan taman. Mengapa kita perlu kerja bakti? Kerja bakti banyak manfaatnya. Dengan kerja bakti, pekerjaan akan cepat selesai. Kerja bakti juga contoh sikap mau hidup bersama dengan masyarakat. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Mengapa tempat sampah ini ada dua? Sampah ada dua macam. Ada sampah yang bisa didaur ulang, ada juga yang tidak bisa didaur ulang. Dengan adanya tempat sampah ini, warga tidak akan membuang sampah sembarangan. Lingkungan akan menjadi indah. Apa yang kalian lihat pada gambar di atas, bagaimana keadaan lingkungan taman bersih dan indah? Apa yang harus? Nah, itu tadi sudah dibacakan oleh Abel ya. Berarti ini tadi di dalam buku tadi bacaannya itu adalah manfaat kerja bakti ya. Kemudian sampah itu juga ada dua macam ya. Ada sampah yang bisa didaur ulang, ada juga sampah yang tidak bisa didaur ulang. Nah, apa yang dibicarakan Dayu dan Ibu tadi? Yang dibicarakan itu tadi apa? Yang dibicarakan Dayu dan Ibu apa? Tentang kerja bakti ya. Terus manfaat kerja bakti itu apa? Manfaat kerja bakti supaya pekerjaan menjadi cepat selesai atau menjadi ringan ya. Terus apa yang terjadi jika taman tidak dibersihkan? Kotor. Nah, kalau begitu sekarang Bu Guru punya video. Nah, nanti kalian simak di dalam video itu ada apa saja. Setelah kalian menyimak, nanti kalian saya beri tugas ya. Sekarang saya putarkan video ya. Nah, di dalam video ini kalian simak ya. Video ini berupa apa saja, isinya itu apa saja. Nah, ini kalian simak ya. Kota tanpa guru, kota kecil. Ya, program penuntasan wilayah Cina Kementerian PUPR itu hadir. Nah, ini gambarnya apa ini? Gambar lingkungan apa? Ini gambar taman. Mulai Ya. 2019 sampai Nah, tahun ini didengarkan ini. luka-luka dalam menyerap Habis ini kalian saya beri tugas. Simak. terakhir. Nanti tugasnya itu berkelompok. Nah, ini ada 3 kelompok. Nanti yang sudah ditangani kalian pada tahun saya beri 2020 tugas. seluas 9,7 hektar di Desa Suko, sehingga tersisa luasan umum Ayo saat rata-rata ini disimak. seluas Nanti nggak bisa 340 mengerjakan. Nah, ini gambar apa ini? Lingkungan apa ini? Lingkungan bersih. Lingkungan bersih dan sehat ini gambarnya ya. Saya sangat terima kasih atas program kota Tuh. di wilayah Kalau Lombok. bunga ditanam di taman, itu kelihatannya seperti Saya apa? sangat terima Bagus, indah ya. Kalian pindah lingkungan kamu seperti ini yang di Mojokerto. Nomor 1 Tidak ingin. Tuh. Kami akan ini dan peraturan hukum Nah, ini
total wilayah umum 300 juta. Gambar apa ini? Yang tersebar di Sehat, bersih. desa Nah, di Kabupaten Mojokerto. kalau lingkungannya seperti ini tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Sehingga kampung kami menjadi indah. Oh, ini gambar taman, gambar yang indah bersih. Untuk menangkap lingkungan umum dengan membangun berbagai fasilitas, tidak hanya peningkatan kualitas jalan lingkungan, Tidak ada sampah satupun. Terima kasih untuk program Kotaku. seperti bantuan pemerintah untuk masyarakat atau BBM di tahun 2019 yang teralokasi di Desa Kemantren, Kecamatan Gede, dan tahun 2020 di Desa Sukon, Kecamatan Duko ini. Sebagai upaya penuntasan kawasan gunung yang tersisa, diperlukan sinergitas yang melibatkan potensi dan ekstensi dari seluruh pihak yang berkepentingan atau stakeholder, baik pemerintah maupun masyarakat yang diselenggarakan secara multisektor untuk berkolaborasi melakukan penanganan gunung di Kabupaten Mojokerto. Nah, sudah paham apa yang ada di dalam video tadi? Iya. Habis ini saya kasih tugas ya. Desa Suko, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan BBM tahun 2020 Ini adalah sebesar taman 1 kota miliar. Suko Mojokerto ya. Seperti ini tamannya. Kabupaten Mojokerto Bersih. juga mewujudkan fasilitas ruang terbuka publik sebagai salah satu sarana bermain anak dan olahraga, khususnya bagi warga lingkungan sekitar dan masyarakat luas pada umumnya. Saya sangat berterima kasih lingkungan kami menjadi bersih. Dengan upaya memberi edukasi kepada masyarakat sekitar lokasi, terutama lembaga keswadayaan masyarakat dan kelompok swadaya masyarakat serta kelompok manfaat dan pelihara. Pelaksanaan program Kotaku menerapkan sistem padat karya yang mana keterlibatan pemerintah desa dan Lingkungannya bersih, tidak ada sampah satupun. Nah, kalau kita berpikir seperti ini tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya. terlebih merawat keberadaan fasilitas yang Semua ada. ada Ini bunganya. dianggap berhasil karena di tahun 2020 saja Kotaku telah berhasil mengentas wilayah kumuh seluas 34,71 hektar. Pembangunan ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Dalam program ini, Kotaku tidak sendiri. Peran serta dukungan dari stakeholder juga masyarakat untuk bersinergi mengentas wilayah Ini tamannya sangat bersih dan indah. Program Kotaku dibiayai oleh kolaborasi antara Kotaku, pemerintah desa, dan swadaya masyarakat. terutama dalam hal pengembangan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh kelompok pemelihara dan pemanfaat atau KPP sebagai garda terdepan perawatan serta pemeliharaan dengan lingkungan yang bersih, fasilitas jalan yang baik, drainase yang lancar, serta ruang terbuka publik yang telah dibangun. Kotaku Mojokerto diharapkan mampu memberi semangat dan manfaat kepada masyarakat, baik secara fungsi utama maupun dalam membangkitkan ekonomi kecil kerakyatan. Bersama Kotaku Mojokerto, masyarakat bangkit, Mojokerto berseri. Mari kita wujudkan kembali Mojokerto sebagai barometer peradaban. Nah, ini sudah selesai ya. Berarti ini tadi video tentang apa? Lingkungan apa? Bersih dan sehat ya. Contohnya tadi lingkungan apa itu tadi? Taman ya. Kalian tadi sudah saya putarkan video, berarti kalian kan tadi sudah menyimak ya.
kemarin juga sudah saya bagi 3 kelompok ya. Nanti saya kasih tugas ya berkelompok. Habis mengerjakan, nanti perwakilan 1 kelompok maju ke depan. Nah, sekarang saya kasih tugas. Nah, ditulis itu ada nama anggota kelompok ya, nama anggota kelompok. Nama anggotanya ditulis dulu biar tidak lupa. Nah, itu ditulis dulu, nama anggota kelompoknya ditulis. Nah, dikerjakan itu ya, berkelompok. Nanti kelompoknya siapa yang mau mewakili maju ke depan? Nah, tugasnya yaitu habis ditulis nama anggota kelompok, kalian tadi kan sudah melihat ya, nama tempat yang ada di video tadi itu apa, tempat apa, kemudian keadaan tempatnya itu bagaimana, cara menjaga kebersihannya itu bagaimana. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Nah, sekarang iya, itu ditulis nama tempat yang saya putarkan di video tadi itu loh. Ya, ditulis nama tempatnya apa tadi. Kemudian keadaan tempatnya itu bagaimana, bersih apa kotor, ya. Nah, ditulis. Saya kasih waktu ya. Kelompoknya Putri kelompok 1, kelompoknya Abel kelompok 2, kelompoknya Aisyah kelompok 3. Nah, siapa nanti yang mau mewakili maju ke depan? Ya. Siapa nanti yang mau mewakili maju ke depan? Ini nanti kan ada 3 kelompok, yang maju itu hanya perwakilan kelompok saja, tidak semua kelompok maju ke depan ya. Nanti yang tugas selanjutnya setiap kelompok maju ke depan untuk membacakan hasilnya. Kalau yang sekarang hanya 1 kelompok saja untuk mewakili maju ke depan.
Ayo, waktunya tinggal 2 menit. Ayo, tinggal kelompok 1 yang belum selesai. Ayo, didiskusikan dengan temannya. Didiskusikan dengan temannya, nggak boleh tanya ke kelompok lain, ya. Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 3 sudah selesai. Kelompok 1 belum. Ya, habis ini waktunya tinggal 1 menit. Waktunya kurang 1 menit kelompok 1. Ayo kelompok 2. Kelompok 2 ini namanya sudah ditulis semua. Ya, sudah selesai. Saya lihat yang kelompok 3. Kelompok 3. Ya, namanya sudah ditulis semua. Ya, sudah selesai. Tinggal kelompok 1. Sudah? Ya, sudah. Nah, ini ada 3 kelompok. Hanya perwakilan 1 kelompok saja yang mau maju ke depan. Siapa yang mau maju? Ya, kelompok 2. Kelompok 2, ayo siapa yang mewakili maju ke depan? Ayo maju ke depan. Ya, ayo maju ke depan. Ayo, dibaca hasilnya ya. Dibaca hasilnya, maju ke depan, dibaca hasilnya. Nama tempat, teman dan lingkungan. Nama tempat, teman dan lingkungan. Keadaan tempat bersih dan sehat. Cara menjaga kebersihan, membuang sampah pagi. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, anak-anak, ini tadi tugasnya kan ada nama tempat. Nama tempat yang ada di video tadi apa? Iya, taman dan lingkungan. Keadaan tempatnya seperti apa? Iya, bersih dan sehat. Terus cara menjaga kebersihan bagaimana? Iya, membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan. Ayo yang kelompok 1 sama kelompok 3 dikumpulkan tugasnya. Tugasnya dikumpulkan, saya kasih nilai. Saya kasih nilai ya tugasnya. Nah, dari 3 kelompok tadi sudah saya kasih nilai semua. Nah, tidak ada nilai yang paling tinggi dan tidak ada nilai yang paling rendah. Ya, semuanya dapat 100. Kelompok pertama dapat 100, kelompok 2 dapat 100, kelompok 3 juga dapat 100. Nah, anak-anak, itu tadi cara menjaga kebersihan taman. Bagaimana caranya? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Harus membuang sampah pada tempatnya. Kalau
ya? Nah, anak-anak jadi sekarang sudah tahu bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan. Sudah tahu apa belum? Sudah. Anak-anak tadi kan sudah saya suruh membaca buku ya. Ayo Rifki, duduknya dirapikan. Anak-anak tadi kan sudah saya suruh membaca buku yang tadi dibacakan oleh Abel, ya. Nah, tadi kan ada tulisan sampah. Sampah tadi ada berapa, anak-anak? Ada 2. Ada sampah apa saja? Ada sampah plastik dan sampah daun. Dan ada juga sampah yang bisa didaur ulang dan ada sampah yang tidak bisa didaur ulang. Sampahnya tadi ada berapa di bacaan tadi? 2. Ada sampah apa saja? Daun dan sampah plastik. Ya, kalau sampah plastik, contohnya apa saja? Iya, bungkus makanan, ya. Terus botol minuman, terus sedotannya SS itu ya, itu kan termasuk sampah plastik. Ini juga sedotan. Nah, ini termasuk sampah plastik. Sedotan ini bisa didaur ulang apa tidak? Bisa, karena kan sampah. Ini kan kering sampahnya ya. Jadi bisa didaur ulang ya. Nah, anak-anak, agar tidak mengotori taman, sampah plastik itu dapat diolah menjadi hiasan ya. Kalau kita habis membeli jajan, membeli es, kalau sampahnya dibuang sembarangan kan mengotori lingkungan ya. Contohnya kalau di sekolah ini saja, kalau habis beli jajan sampahnya dibuang sembarangan, sekolahnya terlihat kotor, tidak bersih ya. Jadi setiap hari kalau habis membeli jajan, sampahnya harus dibuang di tempatnya ya. Nah, daripada sampah plastik itu mengotori lingkungan, contohnya ya sedotan ini ya. Kalian kalau habis membeli es ya, sedotannya kan kalian buang. Nah, mulai dari sekarang, mulai dari besok, kalau ada sedotan, nggak usah dibuang. Ya, sedotannya diapain kalau nggak dibuang? Ya, sedotannya itu dikumpulkan semua, ya. Setiap habis membeli es, sedotannya itu nggak boleh dibuang, juga nggak boleh dibakar. Bisa dibuat hiasan sedotan ini ya. Sedotan ini tuh bisa dibuat hiasan. Ini kan sampah plastik. Daripada sampahnya dibuang sembarangan, lebih baik sampah ini, plastik ini, sedotan ini dibuat di hiasan. Nah, salah satu contohnya itu sedotan ini bisa dibuat menjadi gelang, ada yang dibuat menjadi kotak pensil, ada yang dibuat apa itu? Hiasan. Nah, kalau membuat hiasan ya, membuat kotak pensil itu juga bisa ya. Alat-alatnya itu ada gunting ya. Nanti kalau membuat hiasan dari sedotan, alatnya ada gunting, terus ada penggaris, ada pulpen. Nah, pulpen ini digunakan untuk apa ya? Untuk menulis ya, mengukur ya. Ada garisan, ini nanti sedotannya diukur. Misalkan digunting 1 cm 1 cm, kalau 2 cm juga 2 cm 2 cm ya, biar sama. Kalau tidak diukur nanti kelihatannya jelek. Nah, sekarang Bu Guru mau memperlihatkan videonya bagaimana cara
membuat sedotan, membuat gelang dari sedotan, ya. Nah, Ibu Guru mempunyai videonya ya. Itu contohnya kalau membuat gelang dari sedotan, ya. Kita buat bersama yuk. Siapkan dulu bahan-bahannya ya. Nah, itu ada gunting, ya. Sedotan warna-warni. Ya, sedotan warna-warni. Tali, gunting, selotip, kemudian pulpen, ya. Dan Penggaris. Cara membuatnya itu mudah, ya. Nah, sedotannya itu diukur, ya. Diukur 2 cm. lalu tandai dengan pulpen. Ditandai dengan pulpen. Tuh. Kalau 2 cm ya 2 cm semua, tak boleh lebih dari 2 cm. Nah, seperti itu contohnya. Semuanya ditandai dengan pensil. Setelah itu gunting sedotan. Nah, habis itu digunting. Nah, itu diguntingkan sudah semua. Kalau sudah digunting, siapkan tali 120 cm. Lalu teguklah tali itu menjadi 2 bagian. Tempellah ujung lekukan tali itu menggunakan selotip. Kemudian ikat tali itu. Ambillah sedotan yang sudah dipotong. Lalu masukkan salah satu tali ke dalam sedotan. Kemudian sedotannya ya dimasukkan seperti Ke dalam sedotan sehingga terbentuk penyilang. habis dimasukkan di tali sampai sedotan habis. sampai selesai. Setelah selesai, ikatlah bagian bawah tali supaya sedotan tidak lepas. Nah, gelang lucu dari sedotan sudah siap kita pakai deh. Nah, itu gelangnya. Caranya mudah apa sulit? Teman-teman bisa berkreasi sesuai yang Mudah. bisa juga ditambahkan hiasan bunga-bunga atau pernak-pernik lainnya. Selamat mencoba ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk. Nah, tadi bahannya apa saja ya? Cara membuatnya ada gunting, ada tali. Talinya itu yang seperti ini, bukan tali rafia. Kalau tali rafia ya nggak bisa kebesaran ya, nanti jelek kelihatannya. Talinya seperti ini. Kemudian ada penggaris, ada selotip, ada pulpen, ada sedotan ya. Nah, jadi mulai dari besok sedotan, daripada habis membeli es dibuang sedotannya, lebih baik mulai dari besok sedotannya bisa dikumpulkan, bisa dibuat kotak pensil, bisa juga dibuat gelang, bisa juga dibuat hiasan-hiasan yang lainnya. Nah, yang paling mudah itu adalah cara membuat gelang ya. Tidak perlu banyak bahan, bahannya murah dan irit ya. Nah, sekarang saya kasih tugas lagi ya. Saya kasih tugas. Kalau tadi kan yang maju hanya perwakilan kelompok, tapi kalau sekarang habis ini, kalau sudah selesai, tiap kelompok maju ke depan ya. Tiap kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil
ya. Ini tugasnya tetap sama, masih kelompokan. Nah, ditulis dulu nama kelompoknya biar nanti tidak lupa. Nah, apa? Nah, ditulis dulu nama kelompoknya. Habis itu dikerjakan. Nah, tugasnya itu bagaimana cara membuat apa tadi? Bagaimana cara membuat gelang dari sedotan? Bagaimana tadi caranya? Ya, ada bahan-bahannya tadi. Cara membuatnya itu bagaimana gelang dari sedotan? Ya, disiapkan apa saja tadi yang sudah saya jelaskan. Disiapkan gunting, sedotan, pensil, pulpen, selotip, dan tali. Nah, cara membuatnya tadi bagaimana? Sedotannya diukur dengan penggaris, kemudian ditandai dengan pulpen. Habis ditandai dengan pulpen, kalau sudah selesai ditandai semua, dipotong kecil-kecil. Kalau sudah dipotong semuanya, talinya disiapkan. Kalau talinya sudah selesai disiapkan, tinggal merangkai sedotannya. Apa? Nah, ini saya kasih waktu 5 menit apa 10 menit ya? Iya, saya kasih waktu 7 menit saja. 7 menit. Saya kasih waktu 7 menit mulai dari sekarang. Habis ini nanti tugasnya tinggal 1, tapi yang nanti tugasnya itu individu, tidak kelompok. Ayo dikerjakan, berdiskusi. Iqbal kalau tidak diskusi, tidak dapat nilai. Iqbal nanti. Nah, cara membuat gelang dari sedotan tadi, ya, disediakan sedotan, pulpen, selotip, gunting, penggaris, tali, ya. Kemudian cara membuatnya itu bagaimana, ya? Sudah 3 menit waktunya. Sudah mau selesai ya. Nah, anak-anak misalkan kalau di rumah sudah, anak-anak kalau di rumah kalau ada sedotan dikumpulkan ya, dicoba untuk membuat gelang sedotan. Oke, dicoba dulu, oke. Nah, pulang sekolah ini nanti kalau misalkan ada sampah plastik yang bisa dibuat hiasan, dibawa pulang, dikumpulkan, dibawa pulang untuk dibuat hiasan, ya.
Waktunya kurang 4 menit. Tadi kan saya kasih waktu 7 menit. Sekarang waktunya tinggal 4 menit. Yang tidak ikut berdiskusi nanti tidak mendapatkan nilai. Meskipun kelompoknya mendapat nilai bagus, tapi kalau tidak ikut diskusi nanti tidak mendapat nilai. Okay? Waktunya tinggal 3 menit. Sudah selesai? Belum. Iya, jangan ditulis bahannya saja, ditulis sama cara membuatnya. Iya, cara membuatnya itu bagaimana? Nanti maju ke depan ya. Itu kan tugasnya itu disuruh cara membuat gelang dari sedotan. Kalau ditulis bahannya saja ya salah, nanti nilainya hanya sedikit. Kurang 2 menit. Habis itu nanti tiap kelompok maju. Kalau sudah selesai, tiap kelompok maju ke depan. Nah, nanti tiap kelompok perwakilan maju 1 anak, nggih. 1 anak kelompok 1. 1 anak maju ke depan. Kelompok 2, 1 anak maju ke depan. Kelompok 3, 1 anak maju ke depan. Kelompok 3 sudah ditulis nama anggota kelompoknya? Sudah. Kelompok 1 sudah ditulis anggota kelompoknya? Sudah. Kelompok 2 sudah ditulis? Nah, sudah selesai semua apa belum? Sudah. Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 3 sudah selesai? Nah, kalau begitu kalau sudah selesai semua, tiap kelompok maju 1 anak. Perwakilan untuk maju ya. Kelompok berapa dulu yang maju ke depan? Ya, kelompok 3. Ayo perwakilan kelompok maju ke depan. Ya, yang pertama kelompok 3 yaitu kelompoknya Setia, Aisyah, Nadia, dan Ronald maju ke depan. Itu diwakili oleh Setia. Sekarang tugasnya dibacakan bagaimana cara membuat gelang dari sedotan. Membacanya yang keras. Persiapkan sedotan, tali, gunting, selotip, pulpen, dan penggaris. Cara pembuatannya: ukur sedotan 2 cm, lalu tandai dengan pulpen. Setelah itu, gunting sedotannya. Siapkan tali, kemudian ditekuk menjadi 2. Lalu ambillah sedotan yang sudah dipotong, lalu masukkan sedotan ke dalam tali. Setelah selesai, diikat supaya sedotan tidak lepas. Selesai. Ya, beri aplaus pada kelompok 3. Ya. Nah, jadi cara mengerjakan
tadi seperti kelompok 3 tadi ya, ditulis bahannya, kemudian ditulis bagaimana cara membuatnya. Nah, sekarang kelompok berapa? Kelompok 2. Ayo perwakilan maju ke depan, siapa? Ya, ayo Vika maju ke depan. Nah, kelompok 2 ini kelompoknya Abel, Rifki, Vika, dan Dara. Yang maju diwakili oleh Vika. Disiapkan sedotan, pulpen, gunting, selotip, tali, dan penggaris. Lalu sedotan diukur dengan penggaris. Ukurannya adalah 2 cm. Lalu digunting kecil-kecil sesuai ukurannya. Dan disiapkan tali dan selotip. Lalu sedotan yang sudah dipotong dimasukkan ke dalam tali. Selesai diikat, sedotan itu menjadi gelap. Ya, betul. Beri aplaus untuk kelompok 2. Sekarang tinggal kelompok 1. Ayo diwakili siapa? Putri. Kelompok 1 Alif, Indi, dan Iqbal sama Putri diwakili oleh Putri. Ayo dibaca. Disiapkan sedotan, tali, gunting, selotip, pulpen, dan penggaris. Cara membuatnya: ukur sedotan 2 cm. Lalu tandai dengan pulpen. Setelah itu gunting sedotan, siapkan tali, kemudian ditekuk menjadi 2. Lalu ambil sedotan yang sudah dipotong, lalu masukkan sedotan ke dalam tali. Setelah selesai diikat supaya sedotan tidak lepas. Selesai. Ya, beri aplaus untuk kelompok 1. Nah, setelah saya lihat ya dari 3 kelompok tadi maju ke depan sudah benar ya, cara mengerjakannya sudah benar. Sekarang dikumpulkan, semuanya dikumpulkan, tiap kelompok dikumpulkan ke depan. Saya kasih nilai ya, saya kasih nilai. Nah, berarti ini tadi anak-anak sudah mengerti apa yang harus dikerjakan, ya. Nah, untuk 3 kelompok tadi semuanya sudah benar dalam mengerjakan. Berarti semuanya saya kira sudah mengerti dengan tugasnya yang saya kasih tadi, ya. Nah, untuk 3 kelompok ini tadi nilainya semuanya sama, semua sudah betul semua. Semuanya sudah mendapat nilai 100 dari 3 kelompok tadi, ya. Nah, anak-anak tadi kan sudah mengerjakan dengan kelompok-kelompok ya. Sekarang saya kasih tugas lagi ya. Tugasnya lembar evaluasi ya. Tadi kan sudah selesai mengerjakan yang pertama tadi juga tugas kelompok, yang kedua juga tugas kelompok. Sekarang yang terakhir yaitu saya kasih lembar evaluasi ya. Dan bagaimana tadi dalam pembelajaran bahasa Indonesia sama SBDP, yaitu tema 4, subtema 4, pembelajaran ke-5. Sekarang saya kasih soal lagi. Nah, soalnya itu dikerjakan sendiri-sendiri, tidak kelompokan. Kalau tadi kan tugas yang pertama kelompokan, tugas yang kedua kelompokan, ya. Tugas yang ketiga ini nanti tidak kelompokan, sendiri-sendiri. Sekarang saya kasih tugas lagi ya. Nah, sebelum mengerjakan soal evaluasi, kita berdiri semua. Biar kita tidak jenuh, kita harus melakukan
biar kita semangat, biar kita tidak jenuh, oke? Tepuk semangat. Satu kali lagi biar semangat, biar tidak ngantuk. Tepuk semangat. Kalau sudah fresh begini, nanti mengerjakan soal evaluasinya itu tidak ngantuk ya. Sekarang saya kasih soalnya. Nah, ini saya kasih tugas. Tugasnya itu individu ya, tidak kelompokan, dikerjakan sendiri-sendiri, dikerjakan di sini, oke? Tidak boleh dibawa pulang, dikerjakan di sini. Nah, saya kasih waktu 5 menit, ya. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Tidak boleh contekan, dikerjakan sendiri-sendiri. Yang dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, nunggu temannya yang belum selesai. Waktunya masih 1 menit itu tadi, saya kasih waktu 5 menit. Diteliti lagi. Tidak boleh nyontek. Nanti kalau nyontek nilainya saya kurangi. Ya, waktunya belum selesai. Waktunya masih kurang 3 menit. Ini tadi kalian sudah mengerjakan yang pertama tadi. Saya putarkan video tentang apa? Lingkungan bersih, taman kelihatannya juga bersih. Yang kedua tadi cara membuat apa? Gelang. Gelang dari apa? Sedotan ya. Ya, tinggal ini hanya yang begini. Nah, Iqbal juga belum selesai. Ali belum. Putri juga belum. Ya, Nadia sudah selesai. Kalau sudah selesai diam, nunggu temannya yang belum selesai.
ditulis namanya di atas. Banyak yang belum menulis nama. Nama sama kelas, nomor absen ditulis. Namanya ditulis biar nanti Bu Guru menilainya tidak keliru. Nah, namanya ditulis di atas, itu paling atas sendiri ada tulisan nama ditulis di situ. Ya. Sudah selesai? Waktunya sudah habis. Nah, soalnya itu dikumpulkan, nanti saya nilai. Jangan lupa namanya ditulis ya. Ayo duduknya dirapikan. Nah, anak-anak, sekarang kesimpulannya ya, mengerjakan tugas tadi itu tentang apa? Apa? Cara menjaga lingkungan sehat. Ya, cara menjaga lingkungan taman dan lingkungan sehat. Kemudian yang satunya apa? Membuat karya hiasan dari sedotan ya. Jadi kalian tadi sudah membuat apa itu? Mengerjakan tugas, yaitu yang pertama tadi apa? Mengerjakan apa? Tugas kelompok ya, tentang bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan di tempat umum. Contohnya adalah tadi taman, sekolah juga bisa. Tadi kan kita membuat contoh lingkungan taman yang kelihatannya bersih dan indah. Yang kedua, bagaimana cara membuat karya hiasan dari sedotan. Nah, nanti kalau pulang sekolah ya, kalau ketemu dengan sedotan, coba kalian kumpulkan ya. Mulai dari besok, daripada sampah sedotannya itu dibuang, lebih baik dikumpulkan kemudian dibuat hiasan ya. Sedotannya tadi dibuat hiasan itu untuk hiasan apa saja? Gelas, ya, tempat pensil sama gelas dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, apakah kalian senang dengan pelajaran hari ini tadi? Senangnya di mana? Senangnya di mana? Apa? Karena ada videonya. Terus ada apanya? Nyanyi-nyanyinya. Nah, anak-anak kalau di rumah jangan lupa belajar. Kalau belajar akan menjadi pandai ya. Nah, di rumah setiap hari meskipun tidak disuruh, kita harus belajar. Kalau belajar nanti biar cita-citanya tercapai ya. Misalnya ada yang ingin jadi guru, ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi polisi. Nah, biar cita-citanya tercapai. Kalau tidak belajar, mana mungkin bisa
pembelajaran hari ini, semoga dalam pembelajaran hari ini bermanfaat ya bagi apa? Bagi kita semua ya. Semoga bermanfaat dalam pembelajaran hari ini ya. Nah, anak-anak, nanti kalau mau pulang, habis ini kan mau pulang ya. Nah, pembelajarannya dilanjutkan besok. Nah, sekarang saya kasih tugas di rumah. Tugasnya di rumah, di buku halaman 15. Tugasnya di rumah, jangan lupa tugasnya di rumah ya. Halaman 15. Oke, halaman 15. Nah, besok dikoreksi ya. Jangan lupa tugasnya dibuka dulu. Tugasnya halaman 15. Halaman 15, tugasnya di rumah. Tugasnya yaitu apa? Tentang tema 4, subtema 4, pembelajaran ke-6. Tadi kan ini pembelajaran ke-5. Tugasnya di rumah yang tema 4, subtema 4, pembelajaran ke-6 ya. Nah, PR-nya jangan lupa, PR-nya yang di rumah ya. Nah, sekarang bukunya dimasukkan ke dalam tas. Bukunya dimasukkan semuanya. Nah, persiapan untuk pulang ya. Sudah semua? Nah, PR-nya tadi sudah ya. Jangan lupa belajar di rumah ya. Jangan lupa belajar di rumah ya. Biar cita-citanya tercapai, harus semangat ya. Masih lama perjalanannya ya. Nah, anak-anak, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua ya. Sebelum pulang harus berdoa dulu. Ayo Vika, dipimpin doa. Saya akhiri ya. Apabila ada dalam pembelajaran hari ini ada yang tidak menyenangkan, saya mohon maaf ya. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, habis ini maju ke depan satu-satu untuk pulang. Yang belum dijemput ditunggu dulu di depan. Yang sudah dijemput boleh pulang. Ayo silakan pulang. Gantian. Ya.